Ini penting sih sebelum masuk ke integral dalam bentuk polar ya, polar. Nah, sebenarnya tuh di fisika matematika nanti ada koordinat lengkung, kan ada koordinat Kartesius yang ini satu, ini 2, oh berarti ini di sini 1,2 gitu. Gampang yang tiga dimensi, 1, 2, 3 berarti ini satu, nanti ke sini 2, tuh 2, nanti ke atas 3 gitu. Nah, tapi ada koordinat lain, tapi di sini kita bahasnya yang dua dimensi, itu koordinat lengkung. Koordinat lengkung dalam sebenarnya tuh ada, gue nggak tahu ada tiga apa banyak ya, tapi yang gue baru kenal ini ada satu koordinat polar, ini yang dua dimensi. Yang ini yang dua lagi ada koordinat silinder sama bola. Silinder sama bola jelas ya ada volumenya. Kalau ada volumenya berarti itu tiga dimensi gitu. Nah ini polar, dia cuma dua dimensi doang. Nah, ini semoga gua juga neranginnya lengkap ya di pengantarnya gitu, lengkap di sini. Soalnya banyak banget pengantarnya yang harus lo kenal. Dan sekarang ada koordinat polar itu persamaannya itu R, theta. Theta itu sudut, R itu jari-jari. Jari-jari ya, jari-jari. Jari-jari itu artinya jarak dari pusat ke sononya gitu. Ini sudut dari sumbu X. Ini kan sumbu X nih, sudutnya berapa gitu. Nah, misalkan kalau gua kasih taunya gini, koordinat Kartesius kan X. Komanya itu biasa ya, tinggal 1,2. 1,2 nanti ya tinggal ini 1, ini 2, nanti ya gampang lah intinya. Tapi kalau koordinat polar, ya kayak gini. Yang satu itu angka, yang satu itu sudut, misalkan 45 derajat. Nah, kalau gini gambarnya gimana gitu. Ya udah lu tinggal dari sumbu X 45 derajat nih. Nah, ini panjangnya 3 nih yang warna biru ini panjangnya 3, warna biru ini panjangnya 3. Nah, bukan X-nya 3 ya, tapi yang biru ini panjangnya 3. Nah, kalau mau nyari X-nya di sini berapa nih misalkan? Otomatis lebih pendek dari 3 dong. Soalnya kan, ya lebih pendek, soalnya kan ini 3 nih. Garis miring. Ya dia miring. Ini berapa nih lebih pendek dari 3? Ini juga nih. Y-nya juga otomatis lebih pendek dari 3 gitu. Ya kan? Soalnya dia miring itu dia lurus. Nah, cara nyarinya ya pakai rumus ini. Dan jadi tergantung sudut. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Berarti lu kalau mau nyari X-nya 3 dikali cos theta-nya itu 45, jadi ini akar 3 per 2. Berarti di sini akar 3 per 2. Ini belum masuk materi ya. Nah, kebetulan cos 45 juga setengah akar 2, jadi setengah Iya akar benar-benar. setengah akar 2. Salah, sorry. Ini harusnya kayak gini nih. Benar. Apa ya? Oh ya. Nah, yang di sini akar 3 per 2. Nah, jadi kalau lo mau proyeksiin ke X sama Y, pakai rumus ini. Dan rumus ini penting banget ya. Kalau lo mau lanjut ke materi integral dalam bentuk polar. Nah, ada. Contohnya itu integral dalam bentuk polar ya lingkaran gitu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Ini kalau gue jabarin, X-nya itu kan R cos theta ya. Jadi R cos theta kuadrat ditambah Y-nya itu kan R sin theta. Kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi nanti R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta, hasilnya R kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat hasilnya 1. Nah, ini lingkaran biasa sih. Sebenarnya lu kalau belajar benar-benar sama Pak semester lalu ada yang bentuknya nggak ada banyak sih. Cuma ada bentuknya namanya lemina ini. Wah ini ya ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya di sini ada bulutan lagi, ntar dia ada anaknya, pokoknya dia anaknya 3 gitu.
Habis itu ada yang bentuk bunga, bisa. Habis itu ada yang mana lagi ya? Udah sih. Nah, tapi gue bakalan fokus ke lingkaran dulu. Lingkaran itu kan persamaannya nih. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, misalkan lu mau nyari Y-nya, nyari X-nya dulu ya. Nyari X-nya itu nanti Y kuadratnya lu pindahin R kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kayak gini, ini masih kuadrat. Nah, X-nya itu hasilnya plus minus R kuadrat min Y kuadrat. Nah, yang plus ini, yang warna hijau ini, yang minus ini yang warna biru. Nah, yang X-nya plus ini, dia selalu ada di sumbu positif, artinya di sebelah kanan. Ini yang warna hijau ini. Yang warna hijau. Nah, yang minus berarti yang di sini. Yangnya juga kayak begitu. Kalau lu jabarin, Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Jadi nanti Y-nya sama dengan plus minus ya. R kuadrat min X kuadrat. Nah, yang plus dia selalu berada di atas, yang minus dia selalu ada di bawah nih. Ini tinta warna galaksi. Yang ini tinta warna merah. Yang warna merah di sini, yang galaksi di sini. Harusnya kebalik ya. Nah, oke gitu doang sih. Yang pertama yang harus lu ingat ini ya. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Ini ingat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkaran. Nah, habis itu yang ini harus lu pahamin nih. Ya, kalau X-nya plus gitu, dia berada di kanan, kalau di kiri itu kalau dia minus, dia berada di kiri. Nah, gitu. Kalau Y-nya plus, dia berada di atas, kalau Y-nya minus, dia berada di bawah. Lu bayangin, ini belum materi. Nah, terus kalau misalkan ini gue ngejelasinnya gimana ya? Ya udahlah, pokoknya ini 0. Ini 90 derajat, ini 180, ini 270 derajat. Nah gitu. Kayak kuadran gitu ya, Mar? Iya, tapi sebenarnya belum. Ntar deh, kalau ada contoh soalnya enak. Nah gitu. Itu gue mau jelasin satu lagi persamaan lingkaran tuh ada yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Habis itu yang kedua, ini pusatnya di 0,0 ya. Di SMA udah tau lah. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini pusatnya di A, B. Sementara itu dulu ingat koordinat polar ya. Koordinat polar berarti persamaannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini lingkaran dong ya. Habis itu X-nya kalau lu mau pecah jadi R dikali cos theta. Yang Y itu R dikali sin theta. Nah, ini nanti 3 ini bakalan jadi senjata utama lo buat hadepin integral dalam bentuk polar. Nah, habis itu mungkin sedikit gue terangin cara gambar grafik. Nah, grafik polar ya, grafik polar. Nih, misalkan gue ada fungsi R sama dengan cos theta, ya gue masih ingat soalnya. Nah, nanti lu kalau mau bikin soal, ya lu pertama lu masukin dulu tetanya ada 0, 30, 45, 60, 90. Sebenarnya semakin sedikit tetanya itu semakin baik, misalkan 0, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, wah itu susah. Tapi gue buat di sini di satu kuadran aja, di kuadran 1. Ini buat senjata, ini istilahnya lu kalau nggak ada senjata utama nih yang kayak gini bentuknya. Nah, ini lu ada pistol. Walaupun agak lemah lu pakai ini nih. Nah, pakai ginian. Ini pokoknya secondary weapon. Kalau lu udah bener-bener stuck. Walaupun ini pakai cara ini susah banget. Nah, yang pertama kalau tetanya 0, nanti jadi R-nya itu 1. Cara gambarnya ini dari sumbu X dia 0 derajat, jadi jadinya 1.
Yang kedua, kalau lu ganti 30 derajat, hasilnya setengah akar 3 nih. 30 derajat sudutnya. Setengah akar 3 ya seginian lah. Punya kira-kira. Yang 45 derajat, kalau lu ganti ke fungsi ini, nanti hasilnya jadi setengah akar 2. Di sini 45 derajat, tengah-tengah ya, antara 90 sama 0. Ini 45. Ini ya agak pendekan dikit. Kan setengah akar 2. Ya coba segitu doang ya. Gitu dulu. Nah yang ini 60 derajat itu setengah, lebih pendek lagi. Sudut makin tinggi juga. Nah yang terakhir, jari-jarinya 0 di 90, berarti di sini aja nih. Terus, asal lu tahu, nanti bentuknya itu nanti kayak begini. Ya, ribet. Semoga gue sih termaksudnya nggak ketemu soal kayak gini. Oke gitu aja sih. Yang ini primary. Secondary-nya beginian. Secondary-nya itu gambar grafik. Deh.